Pemerintah Arab Saudi tahun ini mulai menerapkan sistem syarikah atau perusahaan yang mengelola jemaah haji mulai dari transportasi, akomodasi hingga konsumsi. Adanya layanan ini diharapkan dapat memberikan layanan terbaik kepada jamaah. Tapi nyatanya masih mengalami kendala. Jemaah calon haji asal Indonesia yang notabene menggunakan sistem kelompok terbang atau kloter bertabrakan dengan sistem syarikah. Sehingga beberapa calon haji yang berangkat berbarengan dengan keluarganya berpotensi terpisah. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Muklis M. Hanafi mengatakan, dinamika ini terjadi karena beberapa hal, seperti keterlambatan visa, perubahan manifest penerbangan, serta sinkronisasi data penerbangan. Sehingga ada beberapa kloter dengan jemaah yang berasal dari lebih dari satu syarikah. Kami menegaskan bahwa penataan berbasis syarikah ini tidak mengurangi sedikit pun hak-hak layanan jamaah selama berada di Arab Saudi. Jadi akomodasi yang ditempati, yang dinikmati itu yang sesuai kita kontrak ya. Konsumsi diberikan 3 kali sehari, di Madinah itu 27 kali, lalu kemudian di Mekah itu sebanyak 84 kali, nanti di Masyair Muqaddasah 15 kali, itu tetap diberikan. Kemudian transportasi ini juga kita layani, mulai dari bandara ke hotel, lalu kemudian dari Madinah ke Mekah, ya, kemudian di Mekah ini juga ada bus salawat yang mengantar mereka ke Masjidil Haram, nanti juga ke Masyair, itu tetap diberikan. Selain adanya fenomena kloter campuran ini, sistem syarikah juga mengalami kendala dalam penerbitan kartu nusuk yang merupakan identitas digital yang wajib dimiliki jamaah haji di Arab Saudi. Kami selalu mendorong syarikah itu supaya kartu nusuk ini diselesaikan saat jamaah masih berada di Madinah. Memang di awal-awal itu ada kendala. Syarikah itu dalam menjumpai jamaahnya. Karena jamaah itu tiba di Madinah itu langsung sibuk beribadah, arba'in. Jadi ketika syarikahnya datang untuk menyerahkan, orangnya nggak ada. Ada yang tidak datang, sedang istirahat dan lain sebagainya. Tapi kami tekankan kepada syarikah, paling tidak sebelum berangkat ke Madinah, ke Mekah, itu sudah diserahkan nusuk itu. Karena nusuk itu begitu sangat penting ya. Dia laksana seperti paspor perhajian lah. Selain fenomena kloter campuran dalam sistem syarikah, kendala juga dialami oleh beberapa jemaah terkait terlambatnya penerbitan visa. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, Muhammad Zain menyebut, per Sabtu 10 Mei 2025 jemaah yang visanya belum terbit merupakan jemaah dari kloter terakhir yang akan berangkat. Hingga pukul 8 hari ini sudah terbit visa jemaah haji kita sebanyak 202.654 sudah terpisah. Insya Allah proses ini akan terus dilanjutkan hingga seluruh jemaah haji memiliki visa. Kalau saya hitung-hitung dari angka ini tinggal 666 jemaah yang belum terbit visanya. Itu pun yang kloter terakhir ya kira-kira tanggal 31 Mei 2025. Hari ini kami sudah mengirim ke konsul haji di Jeddah seluruh nama-nama yang saya maksudkan tadi. Mudah-mudahan proses penerbitan ini dilakukan melalui sistem e-hajj yang... Selain adanya keterlambatan visa jemaah calon haji, ada juga beberapa kelompok yang berusaha berangkat haji menggunakan visa kerja. Anggota Komisi 8 DPR RI Endro Hermono dalam rapat panja Komisi 8 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh mewanti-wanti para agen travel haji untuk tidak mengirimkan jemaah dengan visa non-haji. Pengetatan terhadap jemaah haji yang non-visa haji ini lebih ketat lagi. Dan ini harapan yang disampaikan langsung oleh Pangeran Arab Saudi, khususnya Indonesia ini, yang masih banyak tentang jemaah haji yang non visa ini. Nah, kami mohon masukan untuk juga penerapan di dalam undang-undang nantinya itu tepat atau tidak, karena salah satu yang kita usulkan adalah pencabutan izin
dari travel-travel yang mengirimkan jemaah haji non-visa. Sementara itu, berdasarkan data dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat Kementerian Agama, hingga Rabu sore 14 Mei 2025, lebih dari 92.000 calon haji dari 237 kloter atau 45% dari kuota haji reguler jemaah calon haji reguler asal Indonesia telah diterbangkan menuju Arab Saudi. Adi Dwinanda, Fajar Bolivia, Jakarta.